Dari Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Suara Bangga Kencana, suara komunikasi, informasi, edukasi, penyejuk hati bagi keluarga. Hadir menjadi sahabat keluarga Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast Suara Bangga Kencana. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang akan menjelaskan mengenai gizi. Hari ini menjelaskan mengenai tablet tambah darah. Iya, tablet tambah darah untuk ibu hamil. Untuk ibu hamil, oke. Sebelumnya perkenalkan dulu, mungkin ada followers baru atau viewers baru yang baru bergabung dengan podcast kita. Perkenalkan, nama saya Apriza Susanti. Saya akan memandu acara dari awal hingga akhir, yang mana podcast kita ada 2 sesi. Yang pertama tentang tablet tambah darah ini, dan kemudian akan ada gerakan ayah teladan Indonesia. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Boleh Kak Heni perkenalan dulu sama teman-teman yang ada di rumah? Halo teman-teman yang ada di rumah, perkenalkan saya Heni Oktavia. Pastinya kalau yang sudah sering menonton live, sudah sering nih lihat saya sebagai narasumber tentang gizi pada ibu hamil. Iya, kali ini kita menjelaskan tentang tablet tambah darah ya Kak Heni. Betul. Nah, kemarin kan sudah menjelaskan mengenai gizi, kemudian makanan-makanan yang baik untuk ibu hamil, apa saja yang dilarang. Nah, kenapa sih ibu hamil itu butuh tablet tambah darah? Kan kadang tuh misalnya kita pemeriksaan gitu, dikasih tablet tambah darah lagi, tablet tambah darah lagi. Kenapa sih segitu pentingnya ibu hamil membutuhkan tablet tambah darah ini, Kak Heni? Ya, karena tablet tambah darah ini sendiri, Kak, mengandung zat besi yang dibutuhkan oleh ibu hamil itu sendiri, Kak. Jadi bisa membantu dan mengatasi terjadinya anemia pada saat kehamilan. Jadi penting sekali nih tablet tambah darah untuk ibu hamil ini tadi, Kak. Gitu. Terus biasanya ibu hamil itu disarankan mengkonsumsi tablet tambah darah ini sehari sekali, 1 tablet sehari. Jadi memang harus benar-benar ekstra diminum nih. Jadi kalau misalnya kita dikasih nih sama bidan di puskesmasnya atau dianjurkan oleh dokternya untuk meminum tablet tambah darah ini tadi, jadi kita harus menghabisi tablet tambah darah itu tadi, Kak. Iya, karena walaupun nih tablet tambah darah ini tadi bisa didapatkan dari sumber makanan, tetapi juga memerlukan suplemen dari tablet tambah darah ini, Kak. Oke, apalagi misalnya yang ada background pas remajanya anemia, ya kan? Iya. Apalagi kalau misalnya sudah deket-deket mau lahiran, butuh sekali ya tentang tablet tambah darah Iya, ini. betul sekali, Kak, itu, Kak. Sebenarnya apa sih Kak fungsinya nih dari tablet tambah darah itu sendiri, Kak Heni? Iya, fungsinya itu tadi, Kak. Agar si ibu hamil ini ketika dia mengalami atau terjadinya anemia itu terbantu oleh zat besi dari tablet tambah darah ini tadi. Berarti mengandung zat besi ya? Iya, mengandung zat besi, karena kan zat besi itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan oleh ibu hamil pada saat masa kehamilan. Terus kalau misalnya kita sudah masa menuju kelahiran nih. Nah, pada saat kelahiran kalau kita misalnya rutin nih meminum atau mengkonsumsi tablet tambah darah ini tadi, bisa mencegah resiko terjadinya pendarahan pada saat kelahiran ini tadi, Kak. Jadi penting sekali tablet tambah darah ini tadi. Kalau misalnya nih dia nggak bisa minum tablet gitu, apakah bisa diganti nih tablet tambah darahnya misalnya ke sayuran atau apa gitu, Kak Heni? Ya, bisa. Nah, sayuran di sini bisa kita mengkonsumsi bayam. Nah, di dalam bayam itu zat besinya juga banyak. Terus lagi tuh daging merah juga, Kak. Daging merah juga banyak zat besinya. Jadi tidak mesti suplemen, tapi terkadang ibu hamil ini memang dianjurkan untuk mengkonsumsi suplemen ini tadi, karena takutnya dari makanan ini tadi, suplemen zat besi ini tadi belum memenuhi secara cukup
dari tubuhnya ibu ini tadi. Gitu, Apalagi Kak. kalau misalnya pengelolaan makanannya tidak baik, kurang baik betul. gitu, akan mengurangi dari zat besi itu Iya, sendiri ya betul, Kak. Kak. Kalau misalnya dari tablet tambah darahnya sendiri kan itu pasti sudah tertakar Iya, ya. sudah tertakar pastinya. Betul. Jadi gitu ya, jangan skip ya ibu-ibu di rumah. Apalagi kalau misalnya kadang tuh nggak suka minum tablet tambah ada yang nggak darah. suka nih ya, katanya aduh baunya itu apa ya, kayak bau gitu kan, terus bikin kalau selesai minum tablet tambah darah ini tadi rasanya kayak mual gitu, terasa aduh gimana nih cara minumnya. Nah kalau misalnya nih ada ibu-ibu di rumah mengkonsumsi tablet tambah darah terus rasanya tuh mual, nah kita cari apakah buah-buahan yang mengandung zat besi juga kita konsumsi juga nih, misal kayak kalau misalnya lagi mau konsumsi suplemen zat besi ini tadi, kita berbarengi dengan makan buah pir. Nah, gitu. Misal kalau misalnya si tablet tambah darah ini tadi membuat kita itu merasa mual. Jadi kayak tipsnya biar misalnya dia tuh ngerasa nggak sanggup gitu ya makan tablet tambah darah utuh, langsung berbarengan bisa dengan buah. Dibarengin yang manis-manis, misal pisang boleh nggak? Pisang boleh. Pisang pakai pir, misal gitu ya ibu-ibu. Jadi bukan dibuang tapi dicari caranya biar bisa keminum. Betul. Tuh. Jadi jangan kadang tuh ibu sama ibu-ibu itulah ya, ibu-ibu sama siapa lagi yang hamil. Ibu-ibu kadang kan lagi hamil gitu, suka lupa atau sering males nih minumnya. Ada nggak sih tips biar dia tuh nggak lupa-lupa lagi atau males nih untuk minum tablet tambah darah itu sendiri, Kak Heni? Nah iya, terkadang nih banyak ibu hamil yang menyepelekan mengkonsumsi tablet tambah darah ini tadi. Padahal hal itu sangat penting, bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi di jangka kedepannya ketika dia melahirkan itu juga sangat berpengaruh. Karena ada temuan nih, ada ibu hamil yang tidak mengkonsumsi tablet tambah darah ini tadi, Kak. Terus terjadilah pendarahan pada saat melahirkan. Pas ditanya ibunya, kenapa bisa kok pendarahan? Ternyata pas ditanya konsumsi tablet tambah darahnya gimana? Wah ternyata tidak diminum nih Kak. Nah kalau untuk ibu yang sering lupa atau sering atau malas nih mengkonsumsi tablet tambah darah itu lebih tadi. Lebih ke males kan? Jadi bapaknya atau suaminya nih mengingatkan, Bu tadi udah minum belum tablet tambah darahnya? Ibu hamil itu juga butuh support dari suaminya, terus dari keluarganya juga boleh kita support. Apakah boleh ditanya nih, apakah tadi udah minum tablet tambah darahnya? Gimana tablet tambah darahnya? Apakah minumnya terasa mual atau gimana kan gitu? Nah, kalau misalnya terasa mual, bapaknya, gitu, suaminya tuh pisang, kasih kayak pertanyaan. Bu, kalau misalnya ibu mual, mau makan bareng apa atau nih? Kasih duit. Atau dikasih duit boleh juga Ya, itu langsung lancar. Ini nih, kadang juga nih ibu-ibu itu malas karena tadi efek sampingnya terasa mual, atau ada terjadi juga sembelit nih. Nah, terus rasanya tuh kurang enak. Memang sih segala sesuatu yang berbau obat itu tidak enak. Betul. Tapi kecuali obat anak kecil yang masih manis-manis. Iya, betul. Tapi kita juga harus memikirkan ternyata efeknya ini tadi bagus nih untuk kesehatan kita, untuk jangka panjang setelah kita melahirkan. Nah, jadi harus berpikir juga ke hal yang ke arah sana. Jangan memikirkan, aduh rasanya nggak enak, kayaknya nggak bisa nih aku minum ini gitu. Terus kebanyakan juga nih ibu hamil itu nggak tahu apa sih fungsinya tablet tambah darah ini. Kan darahku normal gitu kan. Berpikirnya gitu. Terus belumnya mendapat edukasi dari tenaga medisnya. Jadi kita sebagai tenaga medis nih, kayak saya nih gizi kan, saya sering memberikan tablet tambah darah itu sendiri kepada pasien saya, gitu. Dibilangin kayak gini, Bu, ini tablet tambah darahnya sehari sekali, jangan sampai putus gitu di konsumsinya.
Oke, Gitu, itu juga ada komen katanya nggak bisa Bu, baunya apa itu? Baunya amis katanya. Iya, betul, memang amis, memang. Jadi harus itu tuh diakalin tadi ya. Diakalin, jangan sama sekali nggak diminum. Gitu. Ini untuk cabang bayi kita, untuk si buah hati. Untuk diri kita sendiri loh. Ya, katanya kalau dia seringannya di sharing nih, kalau misalnya pengen minum mengkonsumsi tablet tambah darah itu dicampur dengan bubur kacang padi. Wah, itu tips untuk ibu-ibu semua yang lagi nonton nih. Iya, Terima kasih betul. untuk Kak siapa itu tipsnya? Kak Imai. Imai. Ya, yang mau bertanya boleh ya seputar Iya. tablet tambah darah atau mungkin gizi ibu hamil, boleh Iya. diperbolehkan ya Kak Heni. Ya, boleh. Bicara tentang tablet tambah darah ini kan tadi Kak Heni sempat singgung juga kalau misalnya tablet tambah darah itu dikonsumsi bukan cuman untuk yang kurang darahnya, tapi untuk yang misalnya yang normal. Apakah itu tetap harus mengkonsumsi tablet tambah darah? Terus kadang ada orang awam itu berpikir ya misalnya, saya kan udah normal nih minum tablet tambah darah, kan namanya tablet tambah darah. Apakah nanti akan jadi hipertensi gitu? Kalau kebanyakan gara-gara dia kan normal ditambah-tambahin tablet tambah darah lagi gitu Kak Heni. Gimana tanggapannya? Tablet tambah darah ini untuk hemoglobin. Nah, hemoglobin itu bukan darah tinggi atau darah rendah, Kak. Beda. Nah, jadi memang ibu hamil itu ketika sudah tahu nih ibu itu hamil, nah kita juga membutuhkan suplemen. Nah, suplemen itu tadi salah satunya tablet tambah darah ini karena takutnya nanti itu kalau misalnya terjadi pendarahan itu tadi Kak, takutnya si ibu ini tadi terjadinya pendarahan dan tidak tertolong, amit-amit ya, amit-amit. Nah, jadi karena memang sudah ada risetnya nih, sudah pernah terjadi. Tetangga saya sendiri, adik saya sendiri, dia sering melupakan atau sering tidak konsumsi tablet tambah darah ini tadi. Jadi terjadinya pendarahan. Jadi memang tablet tambah darah ini sangat penting untuk ibu hamil itu sendiri, Kak. Oke, jadi jangan ibu misalnya bilang Jangan gara-gara normal, disepelekan. jadi nggak mau saya normal kok gitu, jadi marah-marah ya. Padahal ini penting untuk ibu, untuk bayi, kemudian untuk ibu dari si bayi, ibu hamil tadi. Jadi walaupun nggak kurang darahnya, tetap harus minum tablet tambah darah, begitu ya Kak Heni. Betul, Kak. Oke, kita mungkin break sejenak ya Kak Heni, karena mengingat mungkin teman-teman yang mau menyalurkan atau mau bertanya terkait materi kita hari ini. Oke, kita lanjut kembali. Tadi kan kita sudah membahas mengenai efek samping dari tablet tambah darah ya Kak Heni. Tadi juga ada yang komen kalau misalnya benar-benar baunya amis, saya nggak sanggup minum tablet tambah darah. Nah, dari Kak Heni sendiri ada nggak sih tipsnya nih agar meminimalisir efek samping dari peminuman atau mengkonsumsi tablet tambah darah nih Kak Heni? Iya Kak, memang sih kadang saya sering mendengar nih kata ibu hamil tuh, aduh baunya kurang enak, amis. Jadi alasan buat nggak minum ya Bu Ibu? Betul. Jadi untuk meminimalisir rasa mual atau bau amis itu diminum setelah makan. Nah, tapi bukan saat perut benar-benar kosong. Gitu Kak. Jadi setelah makan itu langsung meminum apa tunggu dulu berapa menit? Tunggu dulu sekitar 5 menit. Nah, kita konsumsi tablet tambah darah itu, gitu Kak. Terus setelah mengkonsumsi tablet tambah darah ini tadi, banyak-banyak minum air putih. Oke. Gitu. Terus harus cukup untuk peminum air putihnya juga iya, ya. Betul Kak. Jangan cuman satu tegukan air putih. Nah, itu bisa memicu bau amis ini tadi belum benar-benar larut gitu ya, masih tersisa. Belum benar-benar berkurang. Nah, itulah yang menyebabkan kita terasa kayak mual, terus baunya terasa amis banget nih. Apalagi kalau misalnya udah dikonsumsi terus dicicip-cicip gitu. Betul. Nah, itu tambah Rasa-rasa. itu. Kalau dirasa-rasa itu tambah besoknya itu nggak mau minum lagi nih Kak. Betul, trauma ya, Iya, trauma minum tablet tambah darah. Terus kalau misalnya nih ibu
sudah mengkonsumsi tablet tambah darah itu tadi, terus terasa ada keluhan nih, mualnya nggak berhenti-berhenti. Jadi ibu yang ada di rumah atau yang sedang menonton podcast kita pada hari ini bisa konsultasikan kepada bidannya, ditanyakan. Terus kalau misalnya dikasih dengan dokter, nah bisa dikonsultasikan ke dokternya itu tadi. Kenapa kok bisa rasa mualnya ini tadi tidak berhenti-berhenti gitu. Oke, berarti kita harus aktif juga bertanya ya. Aktif bertanya, jangan diam-diam aja. Iya, dikasih obat, iya oke, tapi ternyata nggak tahu gini kegunaannya, kemudian cara tips-tipsnya nih dari obat itu, harus aktif juga. Jadi kalau misalnya kita itu udah tahu nih apa sih fungsinya tablet tambah darah ini tadi, kok rasanya bau gitu, kok rasanya amis, terus bau banget nih, misalkan kayak gitu kan. Nah, tapi setelah kita udah tahu nih, ternyata manfaatnya ini sangat bagus. Nah, disitulah yang bisa memotivasi kita nih untuk mengkonsumsi tablet tambah darah ini tadi. Jangan merasa, aduh malas banget, aduh gini. Banyak adu-adunya. Banyak adunya. Gimana dengan anaknya nanti gitu. Oke, ada nggak sih Kak Heni waktu yang tepat nih buat ibu-ibu hamil di luar sana, misalnya saya ragu nih minumnya tuh baiknya pagi atau siang atau malam nih gitu sebelum tidur. Baiknya gimana biar lebih maksimal dari penyerapan dari tablet tambah darahnya ini tadi? Iya Kak, kalau misalnya ini ya Kak, dikonsumsi pada pagi hari, dikonsumsi pada pagi hari agar meminimalisir rasa mual itu tadi Kak. Karena kalau misalnya dikonsumsi malam hari, pastikan kita sudah tidak ada lagi aktivitas nih Kak. Jadi lebih baik dikonsumsi pada pagi hari Kak. Oke, tuh berarti pagi-pagi. Dengan catatan perut tadi jangan sudah kosong. Terisi. Berarti habis sarapan lah ya. Iya. Habis sarapan pagi, tunggu 5 menit langsung diminum tablet tambah darahnya. Gitu ya Bu Ibu. Kadang tuh ada juga misalnya yang mungkin untuk penyerapannya optimal sebelum tidur lah gitu kan. Pas tidur gitu. Ternyata pagi-pagi ya Ibu-ibu ya. Tuh. Masih ada lagi teman-teman yang ingin bertanya terkait materi kita hari ini? Ini ada pertanyaan nih. Dari Kak siapa ini? Wah, dari netizen. Yang ini. Nih, kalau misal nggak pernah minum itu selama kehamilan, apa sangat berisiko untuk ibu dan anaknya? Kak Heni katanya. Sudah kita singgung tadi nih, kalau tidak mengkonsumsi tablet tambah darah itu sangat berisiko untuk ibu dan anaknya sendiri. Risiko terjadinya anemia pada ibu hamil, terus bisa menyebabkan terjadinya lelah, terus kepala terasa pusing kalau misalnya ibu hamil ini tadi terjadinya anemia ini tadi. Terus meningkatnya terjadi resiko terkenanya infeksi, terus komplikasi pada saat kehamilan, terus yang lebih parahnya tadi terjadinya pendarahan pada masa sudah kelahiran. Nih, terus terjadinya juga kelahiran yang prematur, terus bisa juga terjadinya BBLR pada anak itu sendiri Kak. Gitu. Memang sangat-sangat berisiko jika kita mengalami anemia pada ibu hamil ini tadi. Bisa juga terjadinya kelahiran anak, berisiko terjadinya stunting pada anak. Gitu, tuh banyak sekali tuh resikonya dari kita kalau misalnya anemia ya. Jadi kita tidak boleh meremehkan tablet tambah darah walaupun kecil, besar manfaatnya untuk kehamilan ibu. Iya betul. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya terkait materi kita tablet tambah darah pada siang hari ini? Sepertinya tidak ada lagi yang mau bertanya ya Kak Heni, karena kita juga selanjutnya ada pada jam 2 nanti ada sesi tentang Gati. Betul. Mungkin kita cukupkan dulu untuk sesi yang ini. Mungkin sebelum kita penutupan ada kesan dan pesannya nggak Kak Heni untuk para ibu hamil nih yang masih males-malesan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah?
Ya untuk ibu hamil yang ada di rumah yang saat ini sedang menyaksikan podcast kita, rutinlah mengkonsumsi tablet tambah darah itu sendiri karena bukan cuma untuk kita tapi juga untuk kesehatan janin kita ke depannya juga. Nah, wah, gitu ya pesannya. Jangan cuma memikirkan baunya, mualnya, atau mungkin efek-efek samping yang sebenarnya masih bisa kita masih kita bisa handle lah ya, Iya, masih betul. bisa kita handle, tapi kayak kita tunda-tunda, jadi males, akhirnya Tidak beresiko, dikonsumsi, beresiko tablet tambah ke darahnya janinnya, ke anaknya. Pastinya pengen anaknya nanti lahir dalam keadaan sehat, betul. gemoy, maka konsumsilah dari tablet tambah darah itu sendiri ya Kak Ya, Heni. betul, Kak. Mungkin sampai di sini saja podcast Suara Bangga Kencana kita pada sesi ini. Akan kita lanjutkan lagi nanti jam 2 dengan tema Gerakan Ayat Teladan Indonesia bersama narasumber kita. Kak Heni, terima kasih sudah memberikan materi yang luar biasa sekali, menarik dan ternyata banyak sekali yang excited ya tentang materi ini. Mungkin kalau misalnya yang nggak terjawab nih pertanyaannya bisa kita kembali tanyakan ke Kak Heni nanti pada saat sesi berikutnya pada minggu depan ya dengan Kak Heni. Atau bisa tanya langsung lewat medsos kita. Iya betul, nanti kita jawab atau kita biasanya membuat video record Iya, juga. betul. Nanti kita record jawab. video, nanti kami jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di video itu. Ya, itu gitu ya teman-teman. Saya sebagai host pamit undur diri untuk pada sesi hari ini. Dan saya sebagai narasumber juga pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.